minasan, dalam bahasan video kali ini Min akan membahas tentang urutan nonton Nanatsu no Taizai dari awal sampai akhir. Sebenarnya nih nontonnya dari mana ya? Kalian tuh biar tahu juga, pertama-tama kalian nonton Nanatsu no Taizai atau The Seven Deadly Sin dengan skor yang cukup besar sebanyak 7,94 dengan episode berjumlah 24 juga. Tayang pada tahun 2014 nih, meskipun anime ini udah tayang lama banget gitu ya, 6 tahun sebelumnya, tapi grafisnya benar-benar bisa diadu juga nih dengan grafis yang tahun sekarang, karena emang sangat bagus ya, digarap serius juga oleh A1 Pictures ya. Kenapa anime ini sangat bagus digarap oleh A1 Pictures? Karena yang menggarap A1 Pictures itu, sudah digarap A1 Pictures itu ada SAO, ada beberapa anime epic juga gitu ya. Jadi nggak akan gagal kalau adaptasi dari A1 Pictures kalau menurut pendapat Mimin gitu ya. Di sini akan menceritakan tentang Elizabeth yang akan mencari orang-orang dari 7 pendosa. 7 pendosa ini diduga sudah menghabisi raja sebelumnya. Jadi dituduh berkhianat, makanya dicari banget ya si 7 pendosa ini oleh orang-orang kerajaan supaya bisa dihabisi, karena emang sampai dibuat posternya juga gitu. Siapa aja 7 pendosa tersebut? Mari kita bahas gitu. Yang pertama ada Meliodas atau Dragon Sin atau dosa naga. Ini tuh merupakan karakter utama ya. Jadi selain Elizabeth, karakter utamanya tuh juga ada Meliodas. Nah, di sini Meliodas ini sebagai dosa naga atau pemimpin dari 7 pendosa ya. Ini tuh rasnya iblis, dosa kemarahan ya, Dragon Sin of Wrath itu kalau nggak salah. Lanjut ke Ban. Ban ini adalah salah satu ras manusia ya yang ada di Seven Sin juga ya, Seven Sin atau Nanatsu no Taizai. Nah, ini tuh merupakan dosa rubah. Lanjut ke King. King ini adalah dosa kemalasan atau ras peri kalau nggak salah. Lanjut lagi ke Diane. Diane ini Sin of Envy, kecemburuan kalau nggak salah ya, dosa pencemburu ya, makanya di ini Diane gitu ya. Ini tuh ras ini apa, raksasa atau Kyojin. Gowder ras iblis, sebelum jadi boneka dia emang ras iblis juga. Dan Merlin tuh belum diketahui ya rasnya apa. Tapi lanjut lagi ke Escanor nanti ya. Mungkin nanti di season kedua akan dijelaskan oleh Mimin. Jadi ada beberapa karakter yang belum lengkap juga yang nggak ditampilkan di season pertama. Dan di season yang pertama ini lebih fokus mencari Biang Kerok. Kenapa ya si raja ini bisa dihabisi gitu oleh Seven Sin? Sebenarnya apakah orangnya adalah si 7 pendosa tersebut atau ada orang lain nih yang menyusup ke kerajaan? Intinya sih pada season pertama kayak pengenalan dulu, terus orang-orangnya kemampuannya apa. Meliodas dengan pedang setengahnya juga setengah potong ya. Pedangnya Meliodas bisa full counter, wah luar biasa. Setelah dari season pertamanya ini, kalian nonton ke Nanatsu no Taizai Imashime no Fukatsu atau bisa dibilang season kedua. Dari season pertama kemarin ini ratingnya juga nggak jauh beda ya, karena masih digarap dengan studio yang sama, studio A1 Pictures pula ya. Skornya 7,9, episodenya 24, jadi season 1 sama season 2 tuh 48 episode ya. 2018 ya digarapnya, ini lama banget dari yang sebelumnya, karena yang sebelumnya tuh 2014, jadi jaraknya lumayan ya, 4 tahun. Lumayan, kita tuh kayak nungguin banget. Untungnya peak banget nih season kedua ya. Di sini akan menjelaskan tentang Seven Sin atau 7 pendosa yang sudah berkumpul kembali ya. Cuman di sini ada kejanggalan karena pasti penyebab orang yang kesatria kerajaan yang menghabisi raja sebelumnya dihabisi oleh si orang tersebut ternyata malah membangkitkan orang-orang yang berasal dari klan iblis seperti Zeldris yang merupakan adiknya Meliodas, Estarossa yang merupakan kakaknya Meliodas. So pokoknya di sini akan fokus pertarungan melawan klan iblis ya. Dan ini adalah salah satu adik dari Meliodas. Kalau kalian udah beres nonton season kedua, lanjut season ketiga ya, Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin. Nah, di sini secara rating cukup anjlok ya, 6,39. Kenapa? Karena beda banget ya, studio pertama dan kedua itu digarap oleh studio A1 Picture, sementara untuk season ketiganya ini digarap oleh studio Dean yang Mimin gak ngerti. Ya, yang Mimin gak ngerti nih, studio Dean ini menggarap anime kelas Konosuba yang emang epic banget ya. Konosuba season 1, Konosuba season 2, 8.
8. Tapi kenapa dengan Studio Din ini ketika menggarap Nanatsu no Taizai ini kayak jatuh banget gitu, 6,39. Karakternya ngembang semua, scene pertarungannya hancur banget ya. 24 episode lagi, aduh, makanya kayak damn man. Serial anime yang bagus mending dikasihin sama Mappa aja gitu ya. Mappa yang garap Attack on Titan kan bagus gitu ya. Ya Mimin bukan protes gimana, palingan kalian kan komennya, "Bang, emang lu bisa buat anime?" Wah, pasti kan kayak gitu komennya ya. Ya Mimin hanya sekedar berpendapat dan sebagai penikmat aja gitu ya. Apa salahnya agak ngeluh gitu ya, supaya lebih bagus juga gitu ke depannya. Mungkin banyak yang gak puas juga dengan season ketiganya ya, atau adaptasi dari season ketiga. Tapi kalau secara cerita sih epic bray, asli. Karena di sini akan diceritakan gitu masa lalu Meliodas dan Elizabeth. Elizabeth ini sebenarnya orang yang sudah mati 3000 tahun yang lalu, sampai ditungguin bro, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Jadi Elizabeth ini punya kutukan ya, kutukan dimana dia ini kalau mati bisa hidup lagi gitu. Cuman kayak ada jaraknya, dan ketika dia mati itu dia akan terlahir kembali sebagai orang lain. Ditungguin sama Meliodas sampai 3000 tahun bro, 3000 tahun ketemu Elizabeth dengan kondisi yang mati hidup, mati hidup. Wah gila sih, sad asli, baper ya pokoknya untuk season ketiga ini. Tidak hanya di situ saja, setelah season keduanya yang beres ya kan, season kedua tuh masih utuh nih si klan iblisnya ya, atau pasukan dari si Zeldris ini masih utuh. Tapi untuk season ketiga ini ada beberapa yang sudah dikalahkan juga, dan tinggal mengalahkan beberapa orang lagi, serta mengungkap misteri tentang Meliodas ya. Sebenarnya Meliodas ini tuh siapa gitu ya, apakah dia ini penerus dari Raja Iblis atau siapa gitu kan. Sebenarnya akan diterangkan pada season ketiga ini secara lebih mendalam juga, serta lebih mendekati ke final season juga sebenarnya ya. Setelah season ketiga ini atau Kamigami no Gekirin kalian nonton yang terakhir nih ya, ini tuh tayang Januari 2021 tanggal 6 atau tanggal 7. Mimin nanti akan tulis juga di community ya tentang tanggal tayangnya. Ini adalah season terakhir, digarapnya sama Studio Din lagi kan, tuh Studio Din lagi ya. Mudah-mudahan gak anjlok. Mimin sudah bahas juga ya di news Kinonime ya sebelumnya, Kinonime sorry, maksudnya Kino ID, bahwa bagus. Kalau untuk trailer bagus sih, nggak ada keluhan ya. Cuman takutnya kan pas pelaksanaannya jadi aduh, janganlah gitu kan, aduh. Mudah-mudahan bagus sih. Intinya, pada season keempat kali ini akan menceritakan tentang pertarungan klan iblis melawan 7 pendosa ya, ataupun Nanatsu no Taizai. Karena klan iblis itu kalau nggak salah sisa 4-5 orang lagi. Sementara untuk 7 pendosa sih nggak ada kehilangan ya, aman. Cuman di sini beratnya tuh 5 iblis ini tuh emang jago banget ya, karena dulunya mentornya Zeldris iya, mentornya Meliodas yang ngajarin full counternya pun ada gitu ya. Pokoknya benar-benar jadi final war. Akan ada Raja Iblis juga. Mudah-mudahan puas lah sama adaptasi animenya ya. Soalnya lihat yang season 3 kemarin, aduh gitu gimana gitu kan. Ya Studio Din lagi yang garap nih, aduh. Mudah-mudahan ya semakin bagus lah. Karena kalau untuk lihat di trailernya aja udah bagus ya. Pokoknya benar-benar kayak no offense banget sih untuk season keempat kali ini. Kalau dari trailernya ya, jadi mudah-mudahan pas pelaksanaan TV animenya sudah tayang sih tidak berubah ya. Takutnya kan pas TV animenya tayang itu jadi berubah. Nah, kalau kalian udah beres nih sambil nungguin Nanatsu no Taizai Fundo non Shivan atau yang terakhir, kalian bisa cross check juga ya, nonton yang bisa dibilang kayak bukan cerita utama ya, atau side story-nya. Nah, ini movie-nya juga bagus. Ini digarap sama A1 Pictures masih ya, yang menggarap season 1-2. Jadi untuk grafik bakalan tetap epic ya, sebagus season 1 atau season 2 atau bahkan lebih ya. Pokoknya ya mirip-mirip sama season pertama atau kedua kalau secara grafis. Ini tuh akan menceritakan tentang petualangan 7 pendosa atau Nanatsu no Taizai dalam menghadapi orang jahat ya. Orang jahat di sini tuh di negeri langit ya. Jadi semua orang tuh ada sayapnya, dan emang cukup menarik karena di sini akan menggabungkan kekuatan dari Nanatsu no Taizai semua. Escanor juga udah ada. Pokoknya kayak lebih ke side story kalau menurut Mimin ya. Ini tuh cukup seru sih, meskipun ya gak terlalu seru banget sih, tapi emang kalau sambil nunggu yang terakhir ya kalian
worth it tonton yang ini ya, Tenku no Torawarebito. Oke. Dari sini ada beberapa lagi ya side story-nya. Nanatsu no Taizai Seisei no Shirushi. Nah, ini tuh sebenarnya bukan adaptasi dari manga ya. Jadi dia tuh benar-benar original anime berjumlah dengan 4 episode. Jadi kalau kalian yang emang pingin beda ceritanya sendiri dari manga, nah ini benar-benar original anime ya, yang emang dibuat oleh studionya langsung A1 Pictures. Beda banget dari manga karena nggak ada gitu. Kalau kalian pengen cari yang beda, kalian nonton movie-nya ataupun yang Seisei no Shirushi ini cukup seru sih karena masih studionya masih sama juga dan keren lah. Ceritanya baru ya, intinya tuh kayak lanjutan dari season pertama ya sebenarnya, cuman beda cerita gitu. Lanjutan dari season pertama, jadi yang ini lanjutan dari season yang ini, yang pertama. Walaupun sih beda cerita ya, kayak bikin cerita sendiri sebenarnya. Well, dari sini ada tinggal satu lagi nih, Nanatsu no Taizai OVA. Mimin belum nonton ya, tapi kalau kita ngomongin tentang background story-nya, di sini akan menjelaskan tentang masa lalu Ban dan Elaine, di mana mengungkap tentang kisah romantis antara manusia dengan klan peri ya, sampai akhirnya jadi. Wah, makanya benar-benar rame banget nih pengorbanan Ban dalam melindungi Elaine ya. Elaine itu adiknya si King nih. Adiknya si King Elaine itu ya. Ini deep banget sih. Deep asli. Sampai akhirnya dapat kekuatan yang abadi itu Ban di sini akan diceritain, meskipun di seriesnya pun di season 1 atau 2 tuh diceritain juga. Well, kalau kalian pengen langsung tahu tentang masa lalu Ban, kalian bisa langsung nonton OVA-nya. Tanpa bingung nonton episode yang serinya, kalian bisa langsung nih sepertinya ya. Mimin akan recap lagi dari awal ya, dan ini lebih singkat juga, takutnya kelamaan. Yang pertama, kalian nonton Nanatsu no Taizai The Seven Deadly Sin. Di sini akan menceritakan prolog atau cerita awal dari 7 pendosa ya. Kenapa 7 pendosa ini emang kayak dicurigain dan dianggap pengkhianat oleh kerajaan. Dari sini kalian nonton Nanatsu no Taizai Imashime no Fukatsu atau season kedua. Di sini akan menjelaskan tentang pertarungan antara Nanatsu no Taizai melawan klan iblis ya, atau kebangkitan dari klan iblis. Di sini akan seru banget. Kita akan melihat berbagai scene yang epic ya, serta pertarungan yang luar biasa dari season kedua ini. Dari sini kalian nonton Nanatsu no Taizai season 3 atau Kamigami no Gekirin. Ini tuh merupakan kayak cerita flashback Meliodas di masa lampau ya, serta beberapa cerita ke depan karena kebangkitan klan iblis itu di sini sudah berkurang juga dan sudah dikalahkan ya oleh Nanatsu no Taizai. Jadi sisa 4 sampai 5 iblis lagi ya, cuman kelas atas semua. Sini akan seru banget. Dan terakhir final season atau Fundo no Shinpan, ini akan menjelaskan pertarungan terakhir antara klan iblis melawan Nanatsu no Taizai serta berbagai klan yang emang bermasalah seperti klan peri ya, bukan klan peri, klan malaikat ya, atau klan angel. Di sini akan seru banget. Well, kalau untuk tambahannya kalian bisa nonton Nanatsu no Taizai Tenku no Torawarebito, Seisei no Shirushi, dan terakhir nonton OVA-nya kalau kalian masih penasaran tentang masa lalu Ban. Well, cukup sekian bahasan video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi dan berkembang lagi guys, karena anime bukan kartun. Goodbye.